Sesungguhnya Allah Maha Besar. Tidak ada satu pasukan pun yang dapat mengalahkan kebesarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka'bah merupakan bangunan suci bagi umat Islam di seluruh dunia. Bangunan yang berada di kompleks Masjidil Haram ini adalah kiblat, tempat orang-orang Muslim menghadapkan wajahnya ketika sholat. Setiap tahun, Ka'bah ramai dikunjungi para Muslim yang akan menunaikan haji. Sedangkan di saat lain, jutaan jemaah umroh maupun mereka yang ingin berziarah silih berganti datang mengunjungi tempat suci ini. Saudaraku, selamat datang di Baitullah. Saudaraku, perasaan saya campur aduk hari ini, seneng, terharu, Masya Allah. Bisa dilihat di depan saya Ka'bah, Baitullah, di tengah jutaan umat Muslim yang datang setiap hari ke sini. Saya bisa dapat kesempatan untuk bisa hadir di Baitullah, Masya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Sebagai rumah Allah, Ka'bah memberikan rasa aman, tenang, damai bagi siapa saja yang mengunjunginya. Ibadah seperti tawaf, sholat, serta itikaf dapat dilakukan dengan rasa aman dan syahdu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 125. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, dan ruku, dan yang sujud. Mungkin tempat ini banyak diimpikan oleh jutaan umat Muslim dari seluruh dunia. Dan bisa dilihat, Masya Allah, ini ramai sekali setiap hari, setiap waktu, tidak pernah berhenti. Orang-orang berdoa di sini karena di sini adalah tempat yang sangat mustajab untuk berdoa kepada Allah. Sungguh, Allah menurunkan pada setiap hari dan malam 120 rahmat di Baitullah, di mana 60 rahmat untuk orang yang melakukan tawaf, 40 rahmat bagi orang yang menunaikan sholat, dan 20 rahmat bagi orang yang memandang ke arah Ka'bah. Seolah seperti magnet yang sangat kuat, saya pun seperti ditarik untuk mendekat dan menyentuh rumah Allah. Saya akan coba untuk menggapai Ka'bah sendiri. Doain ya Allah. Haji, Haji Shivaya, Shivaya, Haji, Haji Shivaya. Sayangilah keduanya sebagaimana. Ya Allah, bisa kedepatin lagi ya Allah. Masya Allah, ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, pertemukan saya kembali ke Baitullah ya Allah. Sehatkanlah hamba ya Allah, lancarkan rezeki ya Allah, permudah ya Allah, ampunilah hamba ya Allah dengan segala macam
Sekarang kita gantian dulu dengan jamaah yang lain. Alhamdulillah bisa menggapai Ka'bah walaupun dengan usaha dan tenaga yang luar biasa. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan. Alhamdulillah. Nanti mungkin kalau ada kesempatan lagi saya akan coba di beberapa tempat, terutama di Hajar Aswad dan juga Mu'tazam. Perasaan haru dan bahagia membuncah di dada. Saya pun tak henti-henti berdoa, bermunajat langsung di rumahmu ya Allah. Masya Allah. Semoga doa-doa yang saya panjatkan bisa segera diijabah. Masya Allah, saudaraku, persis di depan saya adalah Hijr Ismail. Ini adalah salah satu tempat yang memang juga mustazab untuk berdoa. Dan untuk memasuki area sini memang dibatasi dan juga ada waktu-waktu tersendiri. Seperti sekarang, ini adalah jamaah wanita yang boleh masuk. Mungkin nanti baru bergantian dengan jamaah laki-laki. Saudaraku, meskipun memang di sini kita butuh tenaga yang luar biasa, butuh usaha yang luar biasa untuk hanya dapat menyentuh Ka'bah, tapi menurut saya ini adalah momen yang mungkin bisa dikatakan momen yang sangat spesial untuk saya. Karena ini adalah momen yang akan saya ingat terus-menerus, karena perjuangan untuk menyentuh Ka'bah itu Masya Allah bisa dilihat tadi. Tapi saya bersyukur, Alhamdulillah tadi juga saya ngerasa banyak yang bantu juga untuk bisa memegang Ka'bah. Jadi ya Allah, semoga saya, keluarga saya, atau siapapun yang menonton bisa mengunjungi Baitullah ini dan juga diberikan kesehatan juga rezeki yang lancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dalam surat Al-Mu'min ayat 60, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenalkan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dariku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Saudaraku, perbanyaklah berdoa ketika berada di Baitullah, terutama di tempat-tempat yang mustajab. Semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Di Ka'bah sendiri memang banyak sekali tempat-tempat yang bisa dibilang tempat yang sangat baik atau mustazab untuk berdoa. Ada beberapa tempat di Ka'bah, salah satunya adalah Hajar Aswad dan juga Mu'tazam yang ada di sebelah kiri saya. Persis banyak orang bisa lihat di kiri saya. Memang untuk tempat itu butuh tenaga dan juga bisa dibilang butuh ekstra tenaga ya untuk sampai ke sana. Tak hanya saya, para jamaah lain saling berebut untuk berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di lokasi-lokasi yang mustajab. Bapak dari mana, Pak? Dari Makassar. Makassar, Masya Allah, ini baru pertama kali ke sini. Tadi udah sempat Mu'tazam, mencium Mu'tazam, Hajar Aswad juga sudah. Masya Allah, jadi Bapak ini dari Makassar Pak ya, bersama rombongan juga Pak. Masya Allah, semoga semua doa-doanya dijabah oleh Allah Pak ya. Amin amin ya Allah. Semangat Pak. Memang untuk memegang Ka'bah itu butuh tenaga yang luar biasa Pak ya, betul ya? Tadi Bapak sendirian? Masya Allah, rombongan? Tidak masuk sini, Masya Allah Pak. Beruntung Pak ya Allah, saya juga bisa ke sini lagi. Sehat-sehat ya Pak ya? Masya Allah, Alhamdulillah ketemu sama Bapak dari Makassar. Makassar Pak, Masya Allah. Saudaraku, Ka'bah yang menjadi magnet dan daya tarik bagi umat Islam ini ditutup dengan kain hitam yang bernama kiswah. Kain yang terbuat dari sutra ini juga dihiasi dengan tulisan Al-Quran menggunakan emas. Dan berbicara mengenai emas sendiri, selain tulisan kaligrafi yang berlapis emas seberat 120 kg, pintu Ka'bah yang ada di sebelah sana, itu berat emasnya kurang lebih sekitar 260 kg. Jadi memang banyak sekali bagian-bagian Ka'bah yang terbuat dari emas. Masya Allah, tabarakallah. Saudaraku, bisa dilihat kain yang menutupi Ka'bah disebut sebagai kiswah. Nah, kiswah ini sendiri dibuat dari sutra seberat kurang lebih 760 kg. Dan bisa dilihat kaligrafi di sekeliling Ka'bah dan
kaligrafi juga yang ada di sini itu dilapisi oleh emas seberat 120 kg dan juga perak seberat 100 kg yang berasal dari Jerman. Saudaraku, kiswah atau kain penutup Ka'bah setiap tahunnya diganti dengan yang baru. Jika sebelumnya kain kiswah diganti setiap tanggal 9 Zulhijjah saat para jemaah tengah wukuf di Arafah, mulai tahun 2022, kiswah diganti setiap tanggal 1 Muharram atau setiap awal tahun baru Hijriah. Untuk membuat kiswah sendiri, dibutuhkan waktu sekitar 9 sampai 10 bulan dan dikerjakan oleh 220 pekerja. Biaya yang dikeluarkan untuk membuat kiswah per tahunnya adalah 25 juta rial atau sekitar 100 miliar rupiah. Bahan untuk membuat kiswah sendiri adalah kain sutra Italia. Emas dan perak diperuntukkan untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran dan nama-nama Allah sebagai penghias kiswah. Bahan untuk membuat kiswah sendiri adalah kain sutra Italia seberat 760 kg, serta 120 kg emas dan 100 kg perak dari Jerman. Emas dan perak diperuntukkan untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran dan nama-nama Allah sebagai penghias kiswah. Saudaraku, banyak sekali bagian-bagian di Ka'bah yang menggunakan emas. Kalau tadi saya sudah melihat pintu Ka'bah dan juga tulisan kaligrafi yang berlapis emas, bisa dilihat di atas sana. Itu adalah talang emas atau mizab yang bahan dasarnya adalah tembaga namun berlapis emas. Talang air atau mizab ini merupakan saluran air yang difungsikan untuk memperlancar pembuangan air dari atap saat hujan ataupun saat Ka'bah sedang dibersihkan. Saudaraku, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam adalah nabi yang meninggikan pondasi Ka'bah. Pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, Ka'bah rusak akibat banjir besar. Ka'bah yang sebelumnya memiliki tinggi 7 hasta, panjang 30 hasta, dan lebar 22 hasta ini hancur bagian atasnya. Kemudian, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam untuk meninggikan pondasi Ka'bah, seperti yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 127. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar pondasi Baitullah seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Masya Allah. Saudaraku, bisa lihat ini benar-benar padat sekali. Dan berbicara, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 96, di mana rumah pertama ibadah yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah, dan ini adalah sebagai petunjuk bagi seluruh alam. Sementara, siapa yang pertama kali membangun Ka'bah? Menurut sumber-sumber sejarah, Ka'bah sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku, bagaimana dulu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam membangun Ka'bah? Saudaraku, beberapa lokasi di sekitaran Masjidil Haram memiliki nilai sejarah keislaman yang perlu untuk kita ketahui. Salah satunya adalah di belakang saya ini, yaitu Jabal Ka'bah. Dahulu kala, tempat ini dipercaya digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, terutama bebatuan yang ada di sini, untuk membangun Ka'bah. Jabal Ka'bah yang berada tidak jauh dari Masjidil Haram merupakan tempat diambilnya batu yang digunakan sebagai bahan untuk membangun Ka'bah. Jabal Ka'bah memiliki tinggi kurang lebih 50 meter. Dahulu, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam memotong dan memahat batu ini menjadi dinding-dinding Ka'bah. Jarak Jabal Ka'bah ke Masjidil Haram tidak terlalu jauh, hanya sekitar 300 meter saja. Dahulu kala Nabi Ibrahim alaihissalam mengangkut satu persatu bebatuan yang ada di sini. Masya Allah,
Padahal ini hanya sebongkah batuan kecil, tapi ternyata berat banget. Saya nggak kebayang kala itu Nabi Ibrahim mengangkut satu persatu bebatuan ini ke Ka'bah. Masya Allah. Melihat lebih dekat Jabal Ka'bah, batuan ini memiliki kemiripan warna dan teksturnya dengan Ka'bah. Saudaraku, bisa dilihat jenis bebatuan yang ada di sini mirip seperti bebatuan yang ada di Ka'bah. Sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 125 sampai dengan 127. Dan ingatlah ketika Ibrahim membangun pondasi Ka'bah bersama Ismail dan seraya berdoa, "Ya Allah, terimalah amal kami. Sungguhnya kami mengetahui Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Jabal Ka'bah saat ini kondisinya tidak baik-baik saja, hanya tersisa sebagian. Bukit yang sangat bersejarah ini mulai punah akibat pembangunan hotel-hotel berbintang dan jalan. Sejak dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Ka'bah sudah beberapa kali mengalami renovasi. Renovasi pertama dilakukan oleh kaum Quraisy tepat 5 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi. Ka'bah saat itu belum memiliki atap. Banyak pencuri yang suka mengambil barang-barang yang tersimpan di dalamnya. Kondisi ini menyebabkan Ka'bah semakin rapuh dan dindingnya pecah-pecah. Selain itu, banjir yang melanda Mekah membuat Ka'bah kembali rusak. Saudaraku, Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 144, di mana yang artinya, palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dimanapun kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Masya Allah, begitu banyak surat-surat yang ada di Al-Quran ataupun ayat-ayat yang ada di Al-Quran membahas mengenai keistimewaan Masjidil Haram dan juga Ka'bah. Saudaraku, sebagai kiblat umat muslim, Ka'bah juga pernah diserang dan mau dihancurkan. Raja Abraha dari Yaman bersama pasukan gajah hendak menghancurkan Ka'bah karena Abraha ingin memindahkan haji dari kota Mekah ke kota Sana'a yang ada di Yaman. Sebagai pusatnya, Raja Abraha membangun sebuah gereja yaitu Getera Kolsim. Namun, penyerangan Ka'bah oleh Raja Abraha dan pasukan gajah ini terhenti di Wadi Muhasir, Mina. Saudaraku, di sekitar sini adalah Wadi Muhasir yang terletak antara Mina dan juga Musdalifah. Dahulu di sekitar sini menjadi tempat yang begitu penting bagi umat Islam. Terjadinya penyerangan Ka'bah yang dilakukan oleh pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha kala itu. Wadi Muhasir yang masuk dalam wilayah Mina saat ini menjadi lokasi tenda-tenda untuk jamaah haji saat berada di Mina. Lokasi ini berjarak sekitar 10 km dari Ka'bah. Namun sebelum pasukan gajah sampai ke Ka'bah, Allah mengirimkan burung-burung ababil yang membawa batu dari neraka untuk menghancurkan mereka. Rencana penyerangan terhadap Ka'bah ini membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dan menghancurkan pasukan Raja Abraha sebelum masuk kota Mekah. Saudaraku, kisah ini terdapat dalam surat Al-Fil ayat 3 sampai dengan 5 yang artinya Allah mengirimkan burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dari batu dan juga tanah liat dari neraka. Seperti diibaratkan dedaunan yang dimakan oleh ulat. Dalam surat Al-Fil, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat." Saudaraku, terdapat pelajaran dan juga hikmah yang kita dapat dari kisah ini. Sesungguhnya Allah Maha Besar. Tidak ada satu pasukan pun yang dapat mengalahkan kebesarannya. Dan senantiasa kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah akan melindungi hambanya yang beriman.
peristiwa yang terjadi antara tahun 570 Masehi ini diabadikan sebagai Tahun Gajah. Di tahun ini pula lah Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke dunia. Saudaraku, kiblat umat Islam ternyata dahulunya bukan di Ka'bah. Kiblat umat Islam ini pernah berada di Masjid Al-Aqsa yang berada di Palestina. Saudaraku, berbicara mengenai Ka'bah, ini adalah bangunan suci dan juga kiblat bagi umat Islam di seluruh dunia. Dan berbicara juga mengenai sejarahnya, Ka'bah bukan merupakan tempat pertama kiblat bagi umat Islam. Dahulu kala sebelum Ka'bah, Masjidil Aqsa adalah tempat pertama untuk kiblat umat Islam yang berada di Palestina. Ya, Al-Aqsa, masjid yang menyimpan pesona luar biasa di Yerusalem, Palestina ini, terletak di dalam kompleks seluas 35 hektar. Di balik keindahannya, tersimpan cerita mencekam. Seringnya terjadi penyerangan tentara Zionis Israel terhadap warga Palestina yang sedang khusyuk ibadah di masjid suci ini. Saudaraku, masjid ini tidak hanya menjadi saksi sejarah penyebaran Islam, tetapi juga menjadi tempat terjadinya peristiwa-peristiwa penting dalam Islam. Salah satunya peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran, keistimewaan Masjidil Aqsa yang diberkahi dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Saudaraku, begitu banyak keistimewaan Masjid Al-Aqsa bagi umat Islam. Keistimewaan lain adalah Masjid Al-Aqsa yang telah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Kemudian, masjid ini dibangun turun-temurun oleh nabi-nabi setelahnya, khususnya nabi yang diutus dari kaum Bani Israel. Masya Allah. Saudaraku, sekarang saya sedang berada di toko emas yang lokasinya persis di depan Masjid Nabawi. Masjid ini menjadi saksi sejarah perpindahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa yang berada di Palestina ke Masjidil Haram yang berada di Sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah melaksanakan sholat dengan menghadap ke Masjid Al-Aqsa. Saudaraku, di samping kanan saya adalah Masjid Al-Qiblatain atau Masjid Dua Arah Kiblat. Tempat ini biasa dikunjungi oleh umat Islam dari seluruh dunia ketika berada di kota Madinah. Masjid ini menjadi saksi sejarah perpindahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa yang berada di Palestina ke Masjidil Haram yang berada di Makkah, Saudi Arabia. Ada cerita menarik, kenapa Nabi Muhammad meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memindahkan kiblat ke Ka'bah di Masjidil Haram. Saudaraku, alasan kenapa Masjidil Aqsa menjadi kiblat pertama bagi umat muslim. Ketika perintah sholat diturunkan, Masjidil Haram masih banyak sekali berhala-berhala yang disembah oleh kafir Quraisy. Sebelumnya, umat Islam beribadah menghadap Masjid Al-Aqsa selama 17 bulan 3 hari. Salah satu alasan kenapa Nabi Muhammad SAW meminta pemindahan kiblat ini karena Rasulullah merasa kurang sreg jika kiblat umat Islam sama dengan umat Yahudi. Rasulullah bahkan memohon langsung kepada Allah untuk memindahkan arah kiblat ini. Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 142 sampai dengan 145, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk memindahkan arah kiblat dari Masjidil Aqsa yang berada di Palestina ke Masjidil Haram yang berada di Makkah, Saudi Arabia. Sungguh, kami sering melihat mukamu mengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram,
dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat, dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dengan apa yang mereka kerjakan. Saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan Nabi Muhammad. Perpindahan kiblat ini terjadi pada bulan Sya'ban yang bertepatan pada malam Nisyu Sya'ban. Begitu menerima wahyu ini, Rasul langsung berpindah 180 derajat, diikuti oleh semua jamaah melanjutkan sholat zuhur menghadap Masjidil Haram. Sejak saat itu, kiblat umat Islam berpindah dari Baitul Maqdis Palestina menuju Masjidil Haram Mekah. Masjid Bani Salamah ini pun dikenal sebagai Masjid Qiblatain atau Masjid Dua Kiblat. Saudaraku, bisa dilihat di atas. Itu ada tanda arah kiblat yang dahulu kala mengarah ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Dan sekarang sudah berpindah 180 derajat ke arah Masjidil Haram yang berada di Makkah, Saudi Arabia. Belanja perhiasan saat berada di Tanah Suci merupakan salah satu kegiatan yang banyak dilakukan para jamaah asal Indonesia. Kualitas emas Saudi Arabia terbilang cukup baik dan model-modelnya pun sangat khas Tanah Suci. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan emas banyak diburu oleh jamaah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saudaraku, sekarang saya sedang berada di toko emas yang lokasinya persis di depan Masjid Nabawi. Jadi saya pengen lihat-lihat dulu. Oke, saya mau lihat-lihat emas dulu. Ini tuh berapa kilo? Berapa kilo? Nggak dong. Untuk harga emasnya sendiri memang tidak begitu berbeda jauh dengan harga emas di Indonesia. Kalau untuk emasnya sendiri nih dapatnya dari mana aja? Dari Dubai, terus dari mana lagi? Dubai, Arab, Kuwait, Turki. Dari sini juga ada berarti ya? Madinah juga ada. Yang paling bagus yang mana? Yang paling bagus? Bagus Madinah. Madinah, sudah pasti dari Madinah ya. Para penjual emas yang fasih berbahasa Indonesia menjadikan tawar-menawar dengan pembeli dari Indonesia berjalan lancar. Harga yang mana? Kalau yang ini berapa? Ini berapa per gram? Ada 1 juta lebih per gram. 1 juta lebih per gram. Yang paling murah? Sama itu 1 juta 100. Satu. Beda model, beda harga. Oh, beda model, beda harga mulai dari 1 juta sampai 1 jutaan per gram. Yang paling mahal yang mana? Coba lihat. Yang mahal. Yang mahal, coba. Semua ini model. Oh, oke. Mahal. Mahal, Masya Allah. Ini untuk istri. Iya. Tapi saya belum punya. Mengenai perhiasan emas ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jika perhiasan emas hanya boleh dipakai oleh wanita. Dibolehkan bagi umatku yang wanita memakai emas dan sutra, tapi diharamkan bagi kaum laki-laki. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, dan Nasai. Lantas, kenapa laki-laki tidak boleh memakai emas? Pertanyaan ini seringkali ditanyakan. Selain karena faktor larangan agama, ada beberapa alasan ilmiah yang menyangkut kesehatan mengapa pria dilarang memakai emas. Jika seorang pria menggunakan emas dalam jangka waktu yang lama, maka atom emas dapat terakumulasi dalam darah dan urin mereka melebihi batas yang aman. Proses ini dikenal sebagai migrasi emas dan dapat mengakibatkan risiko penyakit Alzheimer. Alzheimer adalah kondisi neurologis yang ditandai oleh penurunan fungsi kognitif, penurunan daya ingat, perubahan kepribadian, dan masalah ekspresi diri. Sayangnya, tidak ada pengobatan yang dapat menyembuhkan penyakit ini. Ini banyak banget koleksi emasnya, jadi memang kalau ngomongin emas kan orang Indonesia tuh sangat suka sama yang namanya emas ya. Rata-rata orang-orang yang pergi umrah ataupun berhaji itu banyak sekali oleh-olehnya berupa emas ini sendiri. Saudaraku, emas juga menjadi haram hukumnya jika difungsikan menjadi wadah.
Pengharaman ini untuk semua umat muslim baik laki-laki maupun perempuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian minum dengan wadah emas atau perak, dan janganlah kalian memakai sutra dan brokat, karena keduanya untuk mereka orang-orang kafir di dunia dan untuk kamu di akhirat." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Saudaraku, di dalam Al-Quran sendiri terdapat 12 ayat yang membahas tentang emas. Salah satunya adalah surat Fatir ayat 33, di mana para penghuni surga nantinya akan diberikan perhiasan berupa emas, mutiara, hingga pakaian dari sutra. Masya Allah. Dan dalam surat lainnya yaitu surat At-Taubah ayat 34, di mana apabila orang-orang menyimpan emas dan juga perak, tapi tidak menafkahkannya di jalan Allah, mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Dari surat tersebut disebutkan untuk orang-orang yang menyimpan emas dan perak harus mengeluarkan zakat. Namun, jika hanya dalam bentuk perhiasan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak wajib untuk zakat. Tidak ada zakat bagi perhiasan. Hadis riwayat Tabrani. Dari mana Ibu? Dari Surabaya. Surabaya. Oh, dari Surabaya. Ini udah hari keberapa di Madinah? Hari ketiga. Lagi cari emas buat siapa? Buat sendiri atau buat anak atau? Oh, buat oleh-oleh. Biasa memang sering beli di sini atau memang lagi muter aja? Oh, lagi muter aja. Udah dapat belum tapi? Belum. Beli apa? Apa? Mbaknya lagi cari-cari tuh katanya buat oleh-oleh. Lagi beli cincin. Nah, suku Quraisy sendiri bisa dibilang menjadi suku yang terhormat di Saudi Arabia. Beberapa bangunan di sini sudah berusia ratusan, bahkan ada yang 1000 tahun. Dan Al-Balad sendiri sudah diakui sebagai warisan budaya dunia dari UNESCO.